Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kualitas kepemimpinan dan sumber potensi kepemimpinan. Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Fakrul Aiman Mutakin, ada Ahmad Azam, dan ada Muhammad Bintang Prakoso. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa bahasan, yaitu ada pengertian kepemimpinan, hakikat kualitas kepemimpinan, manfaat dari pemimpin yang berkualitas, ciri-ciri potensi pemimpin yang baik, dan hal-hal yang menghambat potensi seorang pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership, dan dalam bahasa Arab disebut ziyamah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marfield dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, mobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif, dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kinerja dan bertanggung jawab pada sebuah organisasi. Definisi kepemimpinan berdasarkan para pakar. Coates and O'Neill tahun 1984 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Yang kedua ada George R. Terry tahun 1960. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada Slamet tahun 2002. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir ada Toha tahun 1983, yaitu kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikat kualitas kepemimpinan. Menurut Rifai, tahun 2009, ada beberapa kualitas kepemimpinan yang mungkin diusahakan dalam penyelesaian manajer-manajer dan dikembangkan dalam mempersiapkan manajer bagi pelaksanaan tugas masa depan. Para pemimpin lazimnya berbeda dalam hal, satu, menentang status quo, yaitu mereka dengan rasa ingin tahu dan besar, berani terang-terangan dan bertindak untuk mengubah yang sudah dilakukan. Yang kedua ada terinspirasi visi yang tersebar, yaitu mereka meneriakan misi, visi, seperangkat sasaran yang tepat, dan berkelakuan dengan cara yang konsisten bersama karyawan. Yang ketiga, membantu orang yang lain mengambil tindakan, yaitu mereka memberikan bimbingan dan sumber serta pekerjaan ke arah pemberian wewenang yang lain untuk bertindak menurut cara mereka sendiri. Yang keempat, menanggulangi kerancuan, ketidakpastian, dan kompleksitas, yaitu mereka bertindak secara menyenangkan dalam organisasi yang fleksibel dan berubah. Selanjutnya ada manfaat dari pemimpin yang berkualitas. Kepemimpinan adalah fondasi terpenting dari sebuah organisasi. Kepemimpinan adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan hanya dipelajari ilmu dan teorinya. Lalu manfaat dari pemimpin yang berkualitas itu sendiri adalah lebih disiplin dan tepat waktu, mendorong kita untuk berubah ke hal yang lebih baik dari sebelumnya, membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Kehidupan akan lebih damai dan tentram. Yang keempat ada ciri-ciri potensi pemimpin yang baik. Dalam perjalanan hidup, kita berhadapan dengan sejumlah pemimpin hebat, baik itu dalam dunia politik, korporasi, maupun sosial. Pemimpin hebat cenderung mampu menarik orang-orang di sekelilingnya dan menginspirasi mereka mengikuti keputusannya, apakah itu kecil maupun besar.
Berikut adalah ciri-ciri potensi pemimpin yang berkualitas. Memiliki keingintahuan yang aktif, para pemimpin yang dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain secara alami memiliki rasa ingin tahu terhadap mereka yang ada di sekelilingnya. Keingintahuan yang alami ini memungkinkan mereka berinteraksi dan mendengarkan baik perkataan orang lain serta memahami sudut pandangnya. Mengembangkan rasa empati atau memahami sesama adalah kunci untuk mengetahui alasan pemikiran orang lain, apa yang penting bagi mereka, dan cara mereka memahami situasi. Ada kesadaran diri. Para pemimpin hebat memahami dengan baik kondisi emosional dalam dirinya. Mereka mengetahui dengan baik kekurangan dan kelebihannya. Memiliki tolak ukur yang akurat seperti ini memungkinkan para pemimpin mengenali kemampuan dan keterbatasannya, sehingga dapat memanfaatkan saran atau pertimbangan bawahannya di waktu yang tepat untuk menunjukkan fleksibilitas dan kerendahan hatinya. Komunikasi yang jelas. Para pemimpin hebat memiliki kemampuan menyuarakan ide dan arahannya tanpa menyisakan keraguan. Mengetahui apa yang ingin kita capai seringkali tampak jelas di dalam pikiran. Namun jika penjelasan kita disertai dengan ekspresi kosong, kemungkinan besar akan ada masalah dalam mengkomunikasikannya. Mampu memotivasi. Para pemimpin hebat tidak memimpin dengan memerintahkan orang lain, namun menginspirasi pengikutnya untuk bertindak, serta ingin membantu dan bekerja bersamanya. Kunci untuk mencapai hal ini adalah memupuk keinginan untuk membantu orang lain. Di saat orang lain merasakan bahwa Anda berniat tulus membantu mereka, sebaliknya mereka pun akan termotivasi untuk bertindak dan membantu Anda saat dibutuhkan. Yang terakhir ada hal-hal yang menghambat potensi seorang pemimpin. Yang pertama, bangga. Sifat bangga yang berlebihan yang dimiliki seorang pemimpin membuatnya merasa lebih mampu daripada anggota tim lainnya, sehingga ia selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak memberikan kebebasan bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat dan ide yang mereka miliki. Sifat bangga yang terlalu berlebihan akan membuat anggota tim tidak berani dalam mengambil resiko. Yang kedua, malas. Sifat malas membuat seorang pemimpin tidak ingin mendedikasikan dirinya untuk pertumbuhan pribadi dan juga tim. Seorang pemimpin bisa saja memiliki kemampuan untuk mengembangkan proyek, tetapi ia belum tentu memiliki kemampuan untuk kecerdasan emosional. Jadi, sebagai pemimpin, kita tidak boleh malas. Kita harus terus mengadakan perkembangan dan pertumbuhan. Kita juga harus memotivasi tim untuk mengadakan perkembangan yang dapat membantu tim mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada perfeksionis. Sifat perfeksionis membuat seorang pemimpin yang selalu menuntut anggota tim untuk menghasilkan kesempurnaan sehingga ia terlihat baik. Ini juga menuntut anggota tim untuk mengembangkan kualitas sempurna dan metrik produktivitas yang menghasilkan pujian untuk dirinya. Seorang pemimpin haruslah memiliki rendah hati. Seorang pemimpin harus mampu melihat apa yang dibutuhkan tim dan memenuhinya. Menuntut setiap anggota tim hanya akan membawa tim masuk ke dalam permasalahan yang lebih rumit. Daripada harus menuntut kesempurnaan, seorang pemimpin sebaiknya mampu menciptakan suasana yang membuat setiap anggota tim melakukan usaha terbaik mereka dalam mencapai kesuksesan tim. Yang keempat, ada bernafsu tinggi. Seorang pemimpin yang bernafsu tinggi selalu ingin mencapai banyak hal. Ingatlah bahwa tujuan yang dibuat haruslah merupakan tujuan yang dapat tercapai. Setiap orang boleh memiliki impian yang tinggi, tetapi pastikan bahwa impian tersebut dapat direalisasikan. Menuntut tim untuk mencapai tujuan yang tidak masuk akal hanya akan ingin menuruti nafsu yang dimiliki pemimpin, ini hanya akan membawa tim pada kehancuran. Tidak ada anggota tim yang akan memiliki motivasi jika mereka harus bekerja memenuhi tuntutan yang tidak masuk akal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.